Coba Anda bayangkan sebentar ya. Bayangkan sebuah ronsen dada biasa. Dokter manusia melihat sebercak bayangan abu-abu di sana, terus ya mencoba menebak ukuran tumornya. Proses yang standar ya selama ini. Benar. Tapi bayangkan, sebuah sistem AI melihat bayangan yang persis sama dan wow, secara akurat bisa membaca mutasi genetik mikroskopis di dalam DNA sel kanker tersebut. Semuanya tanpa ada satupun pisau bedah yang menyentuh tubuh Anda. Nah, ini dia. Ini benar-benar mengubah seluruh paradigma medis kita saat ini. Maksudnya, gambar pemindahan itu bukan lagi sekedar foto anatomi yang statis. Gambar itu kini udah jadi peta data biologis yang padat banget. Ya, selamat datang di diskusi mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar temuan dari ulasan ilmiah yang sangat luar biasa di jurnal Clinical Radiology. Ini karya H.M.C. Cheung dan D. Rubin. Ulasan yang sangat komprehensif jujur saja. Betul sekali. Dan misi kita hari ini adalah memahami revolusi kecerdasan buatan dalam deteksi kanker dan klasifikasi tumor. Terus, kita akan coba memecahkan teka-teki utamanya. Ya, pertanyaan besarnya kan? Tepat. Pertanyaannya, kalau teknologi AI ini udah sedemikian canggih sampai bisa membaca DNA dari sebuah piksel, kenapa kok dokter radiologi Anda belum menggunakannya setiap kali Anda melakukan pemeriksaan MRI atau CT scan? Dinding penghalangnya ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar ya masalah kode komputer. Ada benturan keras banget antara kecerdasan algoritma di laboratorium yang steril dengan realitas mentah di rumah sakit. Selama ini, standar emas yang sering kita gunakan dalam radiologi, katakanlah kriteria RESIS yang terkenal itu, kan pada dasarnya cuma seorang dokter yang ngambil penggaris digital di layar komputer. Terus, mengukur diameter tumor secara manual dari ujung ke ujung. Iya, metode yang sangat kualitatif. Sangat kualitatif. Maksudnya, mata manusia itu kan emang luar biasa ya dalam mendeteksi pola kasar. Tapi mata kita secara biologis nggak dirancang untuk mengekstrak jutaan titik data matematis, apalagi dari sekedar bayangan gradasi abu-abu secara instan. Nah, pengukuran manual dengan menarik garis itu secara tragis malah membuat begitu banyak informasi krusial yang sebenarnya tersembunyi di dalam piksel-piksel itu. Dan AI justru hidup dari kelimpahan data kuantitatif tersebut. Tapi perjalanan teknologi komputasi ini nggak langsung mulus kan? Maksudnya, sebagai alat pendeteksi, sejarahnya lumayan bergelombang. Benar banget. Era 90-an itu sebenarnya kita udah diperkenalkan sama sistem awal yang namanya CAD, Computer Assisted Diagnosis. Oh, yang waktu itu sangat populer diuji cobakan untuk mamografi ya? Daftar aturan manual yang panjang ke dalam komputer. Kayak, kalau ada titik putih bentuknya begini, lakuin ini. Iya, persis. Aturannya kayak jika ada titik putih dengan tingkat kecerahan sekian dan bentuk bundar bergerigi, segera bunyikan alarm. Sensitivitasnya memang naik tajam, yang artinya mesin berhasil nemuin banyak banget bercak. Tapi masalahnya ada di spesifisitasnya kan? Betul, spesifikasitasnya hancur lebur. Mesin itu menyoroti hampir setiap jaringan normal yang bentuknya cuma sedikit berbeda dari biasanya. Wah, dampaknya di klinik waktu itu pasti kacau balau ya? Oh, jadi mimpi buruk. Sistem itu memicu ledakan angka positif palsu. Jadi pasien yang sama sekali nggak menderita kanker tiba-tiba dipanggil balik ke rumah sakit oleh dokter mereka. Astaga, kebayang nggak sih rasa takutnya? Pasti dicekam rasa takut luar biasa. Dan ujung-ujungnya mereka harus jalani prosedur biopsi yang menyakitkan dan ya mahal secara finansial. Padahal pada akhirnya terbukti nggak ada sel kanker sama sekali di sana. Kalau boleh saya pakai analogi, ini tuh ibarat kita memasang alarm mobil murahan yang langsung melengking kencang cuma karena ada daun kering jatuh menimpa kap mesin. Wah, analogi yang pas banget itu. Kan sistemnya sangat sensitif. Tapi karena terlalu sering berteriak maling tanpa alasan yang valid, pemiliknya malah frustrasi dan akhirnya nyabut kabel alarm itu karena ya terlalu berisik. Dan dokter radiologi di era itu pada akhirnya melakukan hal yang persis sama. Mereka mengabaikan sistem CAD karena malah mengganggu alur kerja harian mereka. Tapi, munculnya teknologi deep learning atau pembelajaran mendalam akhir-akhir ini, itu mengubah aturan mainnya secara drastis. Beda ya cara kerjanya sekarang? Beda jauh. Alih-alih masih aturan kaku yang ditulis manusia, kita sekarang menyuapi algoritma dengan lautan data medis mentah. Uji coba Nelson untuk screening kanker paru menggunakan CT scan, itu contoh nyatanya. Skala dari uji coba Nelson ini kan fantastis banget. Karena dia menyediakan basis data pemindaian paru dari ribuan pasien.
Betul, dan AI modern kemudian dibiarkan mengenali pola dari jutaan irisan gambar itu dengan sendirinya. Mesin ini nggak cuma lagi sekadar mendeteksi adanya bercak putih. Jadi dia benar-benar belajar membedakan konteksnya. Tepat sekali, dia belajar membedakan mana nodul mematikan yang lagi tumbuh dan mana yang cuma jaringan parut-paru biasa sisa infeksi lama gitu. Misalnya, kalau dia lihat nodul yang volumenya di bawah 50 mm kubik, algoritma ini tahu kalau dia bisa mengabaikannya dengan aman. Berarti kembali ke analogi alarm tadi, sistem ini udah bertransformasi jadi kayak penjaga keamanan cerdas ya, yang tahu persis perbedaan matematis antara ranting pohon yang bergesekan di jendela sama pola gerakan orang yang lagi nyongkel pintu. Nah, iya. Pergeseran dari sensitivitas buta jadi spesifisitas tingkat tinggi ini langsung berdampak pada pedoman medis global loh. Oh ya? Contohnya di mana? Di Inggris, standar emas untuk baca hasil screening mamogram dulunya itu wajib dilakukan oleh 2 dokter spesialis manusia secara terpisah. Cuma buat meminimalkan kesalahan deteksi. Dan penelitian ekstensif yang disorot di ulasan ini membuktikan kalau satu orang dokter yang dibantu AI modern udah punya akurasi yang setara bahkan kadang lebih unggul dibanding 2 dokter manusia. Tepat, AI resmi naik pangkat jadi pembaca kedua yang kredibel. Dan ini menyelamatkan waktu kerja rumah sakit dan yang terpenting membebaskan Anda sebagai pasien dari stres ekstrim akibat recall yang sia-sia. Luar biasa. Tapi mendeteksi ada titik mencurigakan, itu kan baru langkah awal. Mengetahui pasti apa identitas titik itu, apakah itu jinak atau monster agresif, itu ranah yang beda lagi. Betul, dan disinilah AI mulai menembus area yang dulunya terasa kayak fiksi ilmiah. Saya sering dengar istilah klasifikasi ini disebut biopsi virtual. Kasus kanker prostat dan tiroid, itu contoh di mana kemampuan ini mendesak banget kan? Sangat mendesak, karena ada jenis tumor yang tumbuhnya lambat banget, kategori tingkat rendah, pasien sebenarnya bisa hidup normal sampai tua tanpa intervensi operasi sama sekali. Tapi di sisi lain, ada tumor tingkat tinggi yang bermutasi ganas dan butuh diangkat hari itu juga. Nah, selama bertahun-tahun, pedoman visual standar kayak TIRADS untuk USG tiroid atau PIRADS untuk MRI prostat, itu yang bantu dokter mengkategorikan risikonya. Dokter lihat bentuk batas tumornya lalu ngasih skor gitu ya? Iya, seperti pas algoritma AI memproses ribuan gambar yang udah diklasifikasikan dengan sistem itu, AI mampu memprediksi tingkat keagresifan tumor jauh-jauh melampaui tebakan visual manusia yang paling ahli sekalipun. Wah, dan ini membawa kita masuk ke dunia radiogenomik. Jujur, pas saya pertama kali baca bagian ini di jurnal, saya tertegun. Gagasannya tuh, AI mampu melihat mutasi genetik secara spesifik, cuma dengan menganalisis gambar pindaian. Kedengerannya nggak masuk akal kan? Iya, ada mutasi kayak IDH1 yang bertindak kayak saklar biologis buat perlambat pertumbuhan tumor otak. Atau mutasi gen EGFR di kanker paru yang bikin sel membelah nggak terkendali. Ulasan ini bilang, AI bisa tebak status gen-gen mikroskopis ini langsung dari hasil pemindaian biasa. Iya, langsung dari gambar MRI-nya. Tapi tunggu dulu, mari kita urai secara logika. Gambar MRI kan cuma representasi jaringan dalam skala makro, ukuran sentimeter atau milimeter. Gimana ceritanya, piksel-piksel abu-abu itu bisa mengungkap struktur untaian DNA yang ukurannya nanometer? Jawabannya sembunyi di konsep yang disebut radiomix. Mutasi DNA di sel itu kan nggak pernah bekerja di ruang hampa. Maksudnya selalu ada efek fisiknya. Betul. Pas rantai DNA bermutasi secara ganas misalnya karena EGFR tadi, dia otomatis mengubah arsitektur fisik dari keseluruhan tumor itu. Oh, wow. Mutasi itu mengubah seberapa rapat sel-selnya berdesakan, terus gimana bentuk jaringan pembuluh darah, baru yang ditarik sama tumor buat nyuri nutrisi, atau seberapa luas area jaringan mati yang kita sebut nekrosis, yang membusuk di bagian intinya. Saya mulai lihat polanya. Jadi, mutasi DNA itu bertindak kayak arsitek utamanya. Dan gambar MRI yang kita lihat itu adalah wujud bangunan jadinya. Nah, persis begitu. Kita mungkin nggak bisa lihat sang arsitek langsung dari citra satelit, tapi dari pola letak jendela, bentuk fasad, fondasi bangunannya, algoritma bisa secara akurat ngenalin tanda tangan desain arsitek itu.
Mata kita cuma lihat gradasi abu-abu, tapi AI bisa ekstrak ribuan tekstur matematika kompleks dari sana. Dan pendekatan makro ini sebenarnya nyelesain masalah paling mendasar dari prosedur biopsi tradisional yang pakai jarum. Masalah yang mana tuh? Gini ya, pas dokter bedah menusukkan jarum biopsi panjang ke organ, mereka kan cuma berhasil narik secuil kecil jaringan sel. Terus mereka periksa di bawah mikroskop dan merancang kemoterapi murni dari apa yang ada di serpihan kecil itu. Padahal ada yang namanya heterogenitas tumor ya. Tepat, kanker itu nggak pernah seragam dari ujung ke ujung. Ini ngingetin saya sama analogi sup. Persis kayak kalau Anda pakai sendok kecil buat nyicipin kuah dari panci besar berisi sup yang kental. Sendoknya kebetulan cuma dapat wortel sama kentang. Terus Anda otomatis berasumsi isi seluruh panci itu ya murni sup sayuran. Padahal jauh di dasar panci ada potongan daging sapi. Di kanker, bagian daging sapi ini adalah sel kanker yang mutasinya beda, yang kebal sama obat yang baru diresepin buat si wortel tadi. Aktif atau sampling error ini sering jadi alasan sedih kenapa pengobatan kanker yang awalnya berhasil tiba-tiba mandek. Dan AI nyelesain ini dengan buang metode sendok tadi. Benar, AI menganalisis keseluruhan panci sup itu secara serentak. Dia ngukur tiap piksel dari seluruh volume tumor dalam format 3 dimensi. Hasilnya, profil biologis yang komprehensif, kanker mutan nggak punya ruang buat sembunyi lagi. Ini benar-benar revolusioner. Jadi, mari kita hadapi realitas di lapangannya. Kalau sistem AI ini bisa bedah ekosistem genetik tanpa pisau, deteksi nodul mikroskopis, saring false alarm secara logika, ini harusnya udah jalan di tiap mesin MRI di rumah sakit dong. Tapi nyatanya nggak sama sekali. Sayangnya belum. Ada dinding penghalang tebal antara kecerdasan laboratorium sama dokter spesialis di rumah sakit. Dinding apa aja tuh? Terutama kekacauan alur kerja rumah sakit. Hambatan paling krusial yang disorot itu namanya rate limiting step atau langkah pembatas laju terbesar di AI, yaitu proses segmentasi manual. Maksudnya, AI harus dikasih tahu dulu letak tumornya di mana. Betul. Awalnya AI nggak tahu dia lagi lihat apa. Buat ngajari dia bedain jaringan otak sehat sama tumor, kita harus kasih puluhan ribu contoh pemindaian yang udah dianotasi, ditandai secara ahli. Dan sampai detik ini, itu masih dikerjain manual sama manusia. Sepenuhnya manual. Coba bayangin dokter spesialis duduk di depan monitor, buka scan kepala yang ada 100 lapisan irisan, dan astaga, melingkari batas luar tumor pakai mouse. Lapis demi lapis. Gila. Itu merampas waktu berjam-jam cuma buat satu pasien kan? Iya, dan rentan banget sama bias antar pembaca. Dokter A mungkin melingkari area lebih luas karena mikirin zona radang, tapi dokter B ngambar lebih sempit, cuma sel kankernya aja. Inkonsistensi ini pasti bikin algoritma bingung ya. Sangat bingung. AI butuh data masif yang standarnya konsisten. Terus ditambah lagi masalah menyatukan data antar rumah sakit. Beda alat, beda hasil gambar. Persis. Rumah sakit A pakai mesin Amerika, radiasi tinggi. Rumah sakit B pakai mesin Jepang dengan kontras cairan beda. Resolusinya nggak kompatibel. Algoritma yang akurasinya 99% di lab bisa gagal total pas dipasang di klinik kecil. Wow. Tapi saya baca hambatan arsitektur perangkat lunak khususnya sistem PAX itu yang paling mustahil ditembus ya? PAX, Picture Archiving and Communication System. Itu rintangan terbesarnya. Coba kita pakai analogi lagi, bayangin AI Deep Learning ini tuh mobil balap Formula 1 bertenaga mutakhir. Tapi pas mobil ini nyampe di rumah sakit, jalannya penuh lubang karena format gambar yang nggak konsisten tadi. Terus pom bensinnya juga masih pakai selang manual yang lambat. Nah itu analogi dokter yang ngegambar pakai mouse tadi. Dan puncaknya, mobil F1 itu nggak punya pintu yang muat buat masuk garasi rumah sakit. Garasi usang itulah PAX. Analogi yang sangat akurat. PAX itu dirancang belasan tahun lalu cuma buat jadi lemari arsip digital, cuma nyimpen file gambar JPEG atau DCOM biar dokter bisa lihat di layar. Padahal AI Deep Learning butuh pipa data yang super besar kan? Ya, dia butuh aliran data volumetrik berkecepatan tinggi. AI harus nyedot gigabita data 3 dimensi, jalankan miliaran kalkulasi per detik, dan ngeluarin hasil real time. Lemari arsip PAX jelas nggak sanggup nahan beban transmisi seberat itu. Berarti kalau integrasinya nggak otomatis, kalau dokter yang udah capek, harus repot buka 3 software beda, ekspor gambar manual, nunggu diproses, mereka pasti nyarah Don. Pasti ditinggalin. Waktu itu kemewahan yang nggak dimiliki dokter. Sehebat apapun mobil balapnya, kalau Anda harus bongkar engsel garasi tiap mau pakai,
Ya ujung-ujungnya cuma jadi pajangan. Makanya kolaborasi multidisiplin itu harga mati ya. Harus ada perombakan kerangka digital besar-besaran biar kejadian sistem CAT tahun 90-an nggak terulang. Betul sekali. Tapi, di balik masalah pipa kabel optik dan integrasi ini, ada ranjau yang jauh lebih sensitif yang dibahas di ulasan ini, yang bersinggungan langsung dengan Anda para pendengar sebagai pasien, area legal dan etika. Area ini jarang banget disentuh publik. Padahal algoritma AI berpotensi meraup ratusan juta dolar pas dipasarkan. Tapi mereka nggak bisa belajar tanpa menelan jutaan file gambar dari pasien-pasien historis. Lahir udah dihapus. Privasi terjaga. Argumen itu masuk akal kalau buat teks atau resep obat. Tapi kita kan bahas pindaian anatomi 3D beresolusi super tinggi. Tepat. Menghapus teks nama di file 3D itu sama sekali nggak menciptakan anonimitas. Para peneliti ini menyoroti celah fatal yang disebut reidentifikasi. Ini mekanisme yang menakutkan loh. Coba kita perjelas biar pendengar paham. CT scan kepala itu kan merekam ribuan irisan tengkorak dengan presisi pecahan milimeter. Kalau seorang programmer masukin irisan anonim itu ke software 3D biasa, Software itu pada dasarnya menumpuk irisannya balik kayak mesin printer 3D nyetak patung. dan hasil akhirnya muncul model wajah 3 dimensi yang luar biasa presisi dari pasien tersebut. Lengkap dengan bentuk hidung, cekungan mata, tulang pipi. Identitas asli langsung terungkap. Siapapun yang kenal Anda bisa mengenali wajah rekonstruksi itu. Privasi yang tadinya dijanjikan hilang seketika. Kebayang nggak sih, misal 6 tahun lalu Anda masuk IGD, di CT scan karena migrain, tanda tangan form persetujuan 7 halaman tanpa dibaca karena panik. Dan sekarang, model wajah 3D Anda mungkin lagi dipakai melatih produk AI komersial di server benua lain. Dan meminta persetujuan ulang ke jutaan pasien lama itu kemustahilan logistik yang nyata. Selain privasi, kerumitan lain adalah bias algoritmik. AI kan cuma cermin dari datanya. Kalau datanya mayoritas dari rumah sakit elit di negara barat, AI cuma belajar anatomi ras Kaukasia doang. Iya, dan bahayanya pas sistem itu diekspor dari rumah sakit daerah berkembang di Asia atau Afrika, genetiknya beda. AI bisa salah diagnosis fatal karena nggak kenal polanya. Niatnya menyelamatkan nyawa, malah bisa memperparah jurang diskriminasi layanan kesehatan ya. Makanya, penyelesaiannya harus seimbang. Kalau hukum terlalu ketat nutup data demi privasi, kita mencekik inovasi yang mungkin bisa nemuin obat kanker. Aturan tata kelola harus ditulis ulang dan ngelibatin suara pasien. Wah, sungguh sebuah perjalanan eksplorasi pemikiran yang luar biasa padat hari ini. Kita udah tarik benang dari sistem CAD kuno yang cerewet sampai ke deep learning yang anggun. Kita juga udah lihat radiogenomik di mana AI jadi detektif yang membedah ekosistem tumor tanpa pisau. Tapi kita juga jejakan kaki di realitas pahit. PEX yang tertinggal zaman, dokter yang kelelahan, dan lubang hitam privasi wajah 3D Anda. Dan semua realitas ini memusat pada satu kesimpulan. Saat AI ambil alih tugas ukur-mengukur, profesi dokter radiologi nggak akan punah kan? Sama sekali nggak. Peran mereka justru berevolusi jadi ahli strategi tingkat tinggi. Mereka jadi komandan yang ngawasi AI, nimbang konteks emosional Anda, dan nyaring kalkulasi mesin sebelum ambil keputusan. Mesin menambang triliunan data, tapi cuma empati manusia yang bisa mengobati jiwa pasien. Dan itu ninggalin kita sama satu pemikiran tajam untuk Anda renungkan. Bayangkan 15 tahun dari sekarang. Sistem AI super canggih merekomendasikan operasi agresif untuk Anda. Tapi dokter manusia Anda yang lihat Anda penuh empati, nyaranin pengobatan yang jauh lebih konservatif. Dilema yang sangat mungkin terjadi ya. Betul, di persimpangan itu, kepada siapa Anda akan serahkan hidup Anda? Ke kehangatan intuisi manusia yang bisa lelah atau mesin logis, dingin yang melihat jutaan pola mikroskopis tak kasat mata? Tiba-tiba ronsen dada biasa itu terasa nyimpen misteri yang jauh lebih dalam. Terima kasih udah menjelajahi labirin ini bareng kita di diskusi mendalam hari ini. Teruslah bertanya dan sampai jumpa.